Halo semua, kembali lagi dengan saya Tommy Ornai Baros. Di video kali ini kita masuk ke modul 6, video 37, yaitu view part 4. Kita akan melanjutkan video sebelumnya. Kita buka dulu website kita melalui web browser. Sini saya pakai Chrome. Kita arahkan ke folder kerja kita di Jovilia. Kita login dulu. Oke, sudah. Video sebelumnya kita sampai ke rawat inap sini. Berikutnya kita akan ke perawat jaga. Perawat jaga sini kita misalnya kita pilih pasiennya Feni, nanti akan data perawat jaganya akan display di bawah sini. Yang pertama kita buat dulu query-nya di database. Kita rumah sakit. Sabar, dia masih loading. Oke, dia di detail perawat jaga. Detail perawat jaga sini, oke. Kita akan menampilkan nama perawat jaganya di sini sama email sama nomor teleponnya di samping sini, dengan kita menghubungkan tabel detail perawat jaga sama karyawan menggunakan atribut ID karyawan di sini sama rawat inapnya di sini. Kita ke SQL, kita buat dulu. Kita akan select, tampilkan karyawan, kita ambil namanya, nama karyawan, kita ambil email karyawan, kita ambil nomor telepon dari karyawan, kita ambil dari tabel karyawan sama rawat inap sama detail perawat jaga. Detail perawat jaga where kita akan hubungkan tabelnya di sini, 3 tabelnya. Di detail perawat jaga ini kan ada atribut ID karyawan, kita ambil dulu detail perawat jaga ID karyawan, kita gabung dengan karyawan, tabel karyawan, kita ambil ID karyawan, dan detail perawat jaga kita ambil ID rawat inapnya. ID rawat inap sama dengan rawat inap kita ambil ID rawat inap. Oke, kita coba jalankan. Oke, sudah menemukan di sini ada 4 data di sini karena detail perawat jaganya ada 2, yang jaganya ada 2 perawat jaga. Tapi kita akan tampilkan itu berdasarkan ID rawat inap di sini. Berarti query kita akan ubah sedikit. N rawat inap, kita ambil ID rawat inap, misalnya kita asumsikan saja ID rawat inapnya 3. Ini nanti kita akan buatnya jadi dinamis. Oke, dia akan perawat jaganya ada 1, misalnya di dia sini ID rawat inapnya 7. Misalnya kita ubah dulu ke 7, kita lihat, kita edit inline, misalnya kita ubah ke 7, kita go, maka di sini ada perawat jaga Along. Oke, untuk query-nya sudah berhasil, kita copy dulu. Berikutnya kita akan buat view-nya, lalu kita tampilkan ke user interface. Kita masuk lagi ke kode editor kita. Oke, di sini di halaman admin kita buat view-nya. View-nya ada 3 atribut di sini. Ada 3 atribut. Kita ambil dari pasien saja. Kita tutup dulu ini. Kita copy ke detail perawat jaga, kita paste. Ada nama, email sama nomor telepon. Nah, ini nama,
email sama nomor telepon. Query-nya kita akan pastikan, kita akan tempel di sini. Oh, kita salah paste, harusnya yang ini ya. Oh ya betul, ini bukan tujuh, kita harus buat dinamis. Kita lihat di user interface, dia berdasarkan di mana ya? Detail Prajaga. Nanti di form ini ya betul, di toastnya di ID rawat inap, variabel post yaitu ID rawat inap, yaitu di ID rawat inap sini. Nanti kita akan tampilkannya dia di bawah sini. Dia di bawah sini, berarti kita ambilnya dari sini, variabel post ID rawat inap. Berarti di sini kita simpan dulu, kita buat di sini. Kita buat nama variabelnya rawat inap, ID rawat inap. Ambil dari post, yang name-nya adalah ID rawat inap. Kita akan buat tampilkan datanya dinamis, tinggal ID-nya kita tambahkan di sini, ID rawat inap. Oke, ada beberapa atribut di sini. Ini kita hapus. Telepon email kayaknya sudah selesai. Save. Kita coba tampilkan di bawah sini. Oke, include. Kita akan panggil dia keluar dulu, masuk ke view. Dia ke data Prajaga, save. Coba kita refresh. Oke, sudah ada. Kita perbaiki dulu. Tombol cari ini kita tidak perlu pakai. Tombol carinya dia di sini. Kita save, refresh. Oke, ini adalah Along. Misalnya kita, ini dia yang rawat jaganya Along. Misalnya vendor ini adalah Chen. Oke, berarti untuk halaman perawat jaganya sudah selesai dan datanya yang tampil di sini sudah dinamis. Berikutnya kita ke kebersihan. Kebersihan di sini ada dua, ada ruang sama kamar. Kita akan display datanya di bawah sini untuk ruang sama kamar. Yang pertama kita buat dulu query-nya di database kita. Misalnya kita buat dulu ruang punya. Kita buat dulu ruang. Nanti di ruang sini kita akan ID ruang ini kita akan hubungkan ke tabel ruang, lalu kita ambil nama ruangnya, lalu statusnya bersih atau kotor. Statusnya 1 ini dia akan menampilkan sangat kotor, 2 dia cukup kotor, 3 itu sedang dibersihkan, sama 4 itu telah dibersihkan. Oke, kita buat dulu query-nya di scale. Kita hapus semua, select, cek kebersihan ruang. Kita ambil ID cek kebersihan ruang. Dia berikutnya cek kebersihan ruang, kita ambil tanggalnya, kita cek kebersihan ruang lagi, kita ambil ID ruangnya, kita ruang kita ambil nama ruang. Nanti kita display ke data di user interface-nya. Yang berikutnya adalah statusnya kita akan buat case di sini, case cek kebersihan ruang. Kita ambil statusnya, status di sini kita kasih keyword when. Ketika dia nilai 1, maka kita ubah dia jadi sangat kotor. Oke, kita kasih lagi when dia 2, maka kita
ubah dia jadi cukup kotor. Berikutnya adalah 3, when dia 3, nilai 3, maka kita ubah dia jadi sedang dibersihkan. When dia 3, 4, maka dia telah dibersihkan. 4, then dia ubah ke telah dibersihkan. Habis itu kita akhiri logikanya, kita kasih n di sini, kita status. Oke, statusnya sudah selesai. Berikutnya adalah karyawan. Dari karyawan kita ambil nama karyawan. Kita buat from, kita ambil dari tabel cek kebersihan ruang, di tabel ruang sama karyawan. Oke. Kita berikutnya kita akan gabungkan 3 tabel ini, cek kebersihan ruang sama karyawan di sini. Yaitu cek kebersihan ruang, kita ambil ID ruangnya. Kita ambil dari ruang, kita ambil juga ID ruang. N di sini, N kita ambil lagi. Berikutnya kita akan hubungkan cek kebersihan ruang ke karyawan. Cek kebersihan ruang kita ambil ID karyawan, kita ambil ID karyawan. Coba kita save. Kita go dulu. Oke, sudah selesai. Di sini untuk ruangnya ada datanya ada 10 dan statusnya sudah berubah jadi string di sini. Yang pertamanya sebelumnya itu dia value-nya adalah 1, 2, 3, 4, tapi di query-nya sudah kita ubah ke string di sini ada cukup kotor, sedang dibersihkan. Kita pakai keyword when, then sama kita n. Berikutnya untuk query-nya sendiri sudah berhasil. Kita akan display data ini ke dia di user interface -nya. Tapi pertama kita buat dulu view-nya di code editor kita. Di view-nya di halaman di folder view maksudnya. Kita masuk dulu ke source code kita. Oke, kita akan ambil lagi dia dari pasien saja supaya sedikit banyak atributnya. Kita ambil dari pasien, kita tutup dulu ini. Kita ini tutup dulu. Kita cek kebersihan tadi itu apa? Kita mulai dari ruang dulu, cek kebersihan ruang. Tutup dulu sidebar-nya. Paste. Yang pertama adalah tanggalnya. Kita akan buat dulu untuk tanggalnya. Yang pertama tanggal. Yang ini tanggal. Yang kedua adalah nama ruang. Di sini nama ruang, status sama cleaning service-nya. Ctrl Shift, kita hapus dulu nama ruang. Ini cleaning service-nya, nama cleaning service sama status akhirnya. Yang terakhir status save. Kita copy lagi query-nya, kita kasih masuk dia di sini, paste. Oke. Yang pertama kita akan display di sini, yaitu pertama nomornya,
nomor ya betul. Nah, yang ini adalah tanggal ya betul, tanggal. Kita kasih masuk dia di fungsi tanggal ya. Yang kedua adalah nama ruang. Yang ketiga ini kita kasih di nama. Yang ketiga adalah nama cleaning service-nya. Nama adalah yang terakhir adalah status. Yang ini status. Oke, save. Kita hapus. Oke, sudah selesai. Kita akan refresh dulu halamannya. Oh ya betul, kita belum panggilnya di user interface-nya, kita baru buat di halaman view. Kita panggil dulu dia, dicek kebersihan sini di bagian ruang ini. Oh ya betul, ini ruang di bawah formnya ya betul, di sini kita buat tag PHP dulu. Kita include ya, kita keluar ke view, kita masuk ke data, cek kebersihan ruang, save, kita refresh. Oke, sudah berhasil di sini, datanya sudah berhasil. Ini tanggalnya, nama ruangnya, sama cleaning service-nya. Ini statusnya di sampai sini. Berikutnya kita akan buat sedikit validasi lagi. Kita akan kasih warna di row-nya sini. Ketika dia sangat kotor maka dia warna merah. Ketika dia cukup kotor dia warna warning atau orange begitu, kuning lah. Dia orange ke kuning begitu. Jika dia default maka kita kasih dia warna putih begini. Kita akan kasih kondisi lagi. Kondisi dia itu dia di cek kebersihan ruang. Kita akan kondisi di tr sini. Kita buka tag PHP. Kita pakai switch case di sini. Kita switch pertamanya adalah kita ambil dulu variabel d-nya. Variabel d yang name-nya adalah status. Kita buka kurung di sini. Case pertamanya adalah jika dia sangat kotor, sangat kotor. Oke, case pertama jika dia sangat kotor maka kita echo kelasnya. Kita tambahkan kelas, nama kelasnya adalah bg. Untuk backgroundnya kita kasih danger merah, dan warna teksnya kita kasih light untuk warna tulisan. Oke, kita bakalan break di sini. Oke. Untuk case kedua adalah cukup kotor. Ini kita akan echo dia. Di sini kita kasih kelas juga sama dengan kita kasih bg warning, kita kasih teks kita kasih light. Oke, light, kita titik koma, kita break dia. Untuk defaultnya kasih di default. Kita ketika dia ini kita lupa lagi titik koma di sini. Default kita akan tampilkan, kita akan kasih kelasnya adalah bg. Kita kasih light biasa, kita kasih teksnya, kita kasih
warna sini kita kasih ya ikut, kita akan break juga, break titik koma. Oke, logikanya sudah jadi. Coba kita save, kita tes lagi di bawah sini. Oke, running. Oke, maka semuanya sudah selesai. Sudah jadi. Harusnya ini dangernya PG danger, teksnya harusnya like. Oke, ini karena ada terpengaruh sama kelas yang di atas ini, kita hapus dulu. Oke, betul sudah muncul. Ini masih ada yang cukup kotor, ini masih salah. Kita lihat dulu, cukup kotor. Kita lihat database dulu, dia cukup kotor ya, betul. BG warning, save. Coba kita refresh dulu. Oke, sudah berhasil. Dia cukup kotor, sedang dibersihkan. Sangat kotornya adalah warna merah. Baik, jadi untuk ruangnya sudah selesai. Berikutnya kita ke kamar. Kamar kita juga akan display di sini, tapi kita akan ubah dulu query di sini. Ini bukan cek kebersihan ruang. Coba kita lihat dulu kamarnya. Oke, kamar juga sama, hanya bedanya di atribut saja. Jadi ini kita copy semua saja. Copy, kita masuk ke kamarnya ya. Kita paste di sini. Ini nama kamar. Kamar select bintang from, cek kebersihan kamar, cek kebersihan kamar, ini cek kebersihan kamar, ini juga kamar, dan kamar, ID kamar, ini kamar, dari tabel kamar itu nama kamar, cek kebersihan kamar, status oke, ini sama. From karyawan oke, cek kebersihan ruang ini kamar, where di sini juga kamar, ID kamar, ini kamar, ID kamar, sihan kamar. ID karyawan tetap karyawan, ID karyawan. Kita save. Ini sama, tanggal, nama, ruang. Kayaknya ini, coba lihat kamarnya dulu. Kamarnya adalah nama. Kamarnya sini nama. Save. Tapi kita kasih apa? Kita akan ubah dulu karena di sini juga nama. Yang pertama itu adalah nama kamar. Berarti dia di sini kamar, nama kamar, ya betul. Kita hapus dulu. Ini nama nama kamar. Save. Oke, sudah. Kita akan tampilkan dia di user interface ini. PHP include kita keluar ke view, maksudnya kita ke view, kita ke cek kebersihan kamar. Save ya, kita save, kita refresh coba. Oke, masih ada salah di sini. Coba kita cek lagi.
Oke, kita cek dulu query-nya baik-baik. Select, cek kebersihan kamar, ready kebersihan kamar. Oke, tanggal, ambil tanggal kamar. Oke, ini betul. Status, oke, ID, nama karyawannya, from, cek kebersihan. Oh, di sini ruang, harusnya ruang ini ada kamar. Save, kita refresh. Oke, sudah berhasil, sudah sesuai. Ini sangat kotornya, merah, cukup kotornya, warna kuning. Kita coba ke ruangnya, oke, sudah sama. Baik, untuk video modul 6.37 membuat view part 4 sampai di sini saja. Saya Tommy Ornai Baros mengucapkan terima kasih.